Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wido yang akan menjadi host pada episode ini kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus penting yang mengenai kewajiban melapor usaha serta kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak, pertambahan nilai atau PPN. Mungkin sebagian dari kita masih menganggap pajak sebagai suatu yang rumit dan membingungkan, padahal tanpa kita sadari, pajak merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pelaku usaha. Melalui podcast ini, kami berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait kewajiban melaporkan usaha dan PPN. Tentunya pembahasan ini akan kami sajikan dalam bentuk diskusi yang santai namun tetap informatif agar lebih mudah dipahami oleh para pendengar. Pada podcast kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nama saya Ferdias Riza Syaputra. Saya Dida Pratama. Saya Azriusni Mubarak. yang akan ikut berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Halo teman-teman, apa kabar? Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Baik saja. Baik, sebelumnya kita masuk pembahasan utama. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan sederhana terlebih dahulu. Ketika mendengar kata pajak, apa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman? Apakah sesuatu yang rumit, membingungkan, atau justru merupakan kewajiban yang penting untuk dipahami oleh setiap warga negara? Saya paling jawab kayak apa yang terlintas di pikiran saya tentang pajak. Ya, Pajak itu seperti kewajiban sebagai warga negara atau hukumnya wajib. Karena kita sebagai warga negara juga harus berkontribusi kepada negara. Itu salah satunya adalah pajak. Itu dia membantu perekonomian negara untuk memajukan kesejahteraan keseluruhan rakyat juga. Nah, apalagi kita lagi bahas PPN, pajak pertambahan nilai dari pasal 3A, ya kan? Dari pasal 3A itu menjelaskan kewajiban pengusaha, ya kan, untuk melaporkan usahanya sebagai PKP, serta kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP, JKP maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri. nah, berarti tidak semua pengusaha secara otomatis menjadi PKP ya? Ya, tidak semua menjadi PKP. Nah, ada batas omset tertentu. Jadi untuk menjadi PKP ini, jika memiliki omset di atas 4,8 miliar, itu diwajibkan pengusaha bukan sebagai pengusaha kena pajak. Namun jika di bawah omset 4,8 miliar itu, pengusaha itu tetap punya hak untuk menjadi PKP, tetapi nggak diwajibkan. Tetapi jika pengusaha yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar itu pengen dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu bisa aja. Entah itu mungkin untuk kelancaran bisnis to bisnis atau syarat masuk ke tender di pemerintahan itu. Biasanya seperti itu. Dan jika PKP yang di bawah omset 4,8 miliar itu, dia tetap melaksanakan seluruh kewajiban pengusaha kena pajak yang seharusnya. Jadi tidak ada keringanan sedikit pun. Jadi itu kembali kepada hak dari pengusaha itu sendiri. Ya, kemudian PKP juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka wajib memungut PPN dari pembeli, kemudian menyetor uang yang telah dipungut itu ke negara. Yang ketiga itu mereka wajib melaporkan seluruh transaksi kepada negara. PKP bertindak sebagai perantara negara untuk menagih pajak dari konsumen itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa PKP memiliki tanggungan jawab untuk membantu negara dalam proses pemungutan pajak ya? Bisa dibilang ya. Nah, dan juga kan tadi kan dijelaskan sama teman-teman kita kan
batas minimumnya berapa per tahun, dan juga nah setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha tersebut emang wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutama kepada negara seperti itu. Jadi secara sederhananya itu pengusaha kena pajak atau PKP ini ya ialah orang atau usaha yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan untuk memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya juga secara administratif. Jadi gitu. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai barang kena pajak dan jasa kena pajak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa PPN hanya dikenakan pada barang. Apakah anggapan tersebut benar? Tidak sepenuhnya sih menurut saya ya. Gimana ya? Karena PPN itu kan dia harus ada transaksinya juga sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Harus ada transaksi suatu transaksi lah dalam satu kejadian atau satu momen kan. Itu sih yang seperti saya tahu. Ya, ketika ada penyerahan barang atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP seperti itu. Ya, setahu saya sih seperti itu ya. Tapi ada juga kayak jasa gratis. Jasa itu gratis, maksudnya konsumen itu nggak bayar jasa itu, tapi tetap dikenakan PPN. Ya karena yang pembuat jasanya itu yang mau dikenakan. Ya, karena istilah itu kayak, walau konsumen itu gratis, tapi pemberi jasa ini pasti ada modal atau KPP-nya. Ada. Nah itu menjadi tarif atau landasan untuk menghitung PPN itu, bukan harga jualnya. Kayak misal jasa kena pajak itu kalau dikebut PPN berdasarkan nilai jualnya. Nah, kalau jasa gratis itu dia dikenakan PPN berdasarkan tarif harga pokok penjualannya. Seperti itu. Kalau misalnya aku baru punya usaha kecil-kecilan, saya jualan cireng, Ya. atau jualan online nih dari rumah, apakah otomatis harus menjadi PKP dan bayar PPN? Nah, kalau secara ininya enggak. Kalau UMKM-nya tidak. Cuma kan saudara kan jualan online ya. Iya. Otomatis kan yang online-nya itu berarti kan si Bapak kan punya bayar administrasi kan atau dari aplikator kan, platform. Karena kan dijual secara online. Jadi yang pembuat platform itu yang harus membayar pajak. Jadi Bapak itu tidak mewajibkan kena PPN. Kalau Bapak dibuat secara offline itu tidak dikenakan. Kalau misalnya dia 12 bulan masih di bawah 4,8 miliar itu tidak dikenakan usaha kecil-kecilan. Iya, tapi kalau mau dikukuhkan menjadi PKP juga bisa. Tetap kalau barang kena pajak tapi tidak berwujud, ini maksudnya apa ya? Soalnya kedengaran agak unik nih, karena barang biasanya identik dengan suatu yang bisa dilihat atau bisa dipegang. Nah, kalau ini barang kena pajak tapi tidak berwujud, itu tuh maksudnya apa ya? Oke, saya bantu jawab. Oke, yang dimaksud barang tidak terwujud ini bukan ada kaitannya bukan hal goib, Barang ya. goib. Bukan goib. Iya. Jin ya. Rasa kayak jin kan. Bukan jin. Bukan. Jadi barang kena pajak yang nggak berwujud ini itu aset yang tidak punya wujudnya, tetapi punya nilai ekonomis. Contohnya itu kayak hak cipta atau semacam software komputer gitu ya, Lisensi lah. atau lisensi perangkat lunak gitu pokoknya. Nah itu termasuk barang kena pajak tidak terwujud. Nah, merek dagang juga termasuk loh. Nah iya, merek dagang juga bisa. Misalkan ya kita buat nih namanya PT Hak Cipta atau PT bla bla bla, itu hak cipta juga termasuk loh. Ya. Karena ya merek dagang itu termasuk barang tidak terwujud, saudara. Untuk menurut orang awam nih, nah orang-orang bisa disebut PPN ini ada yang 11%, ada yang 12%. Nah sebenarnya tuh yang berapa persen sih untuk di sekarang ini? Kan karena disahkan dalam undang-undang kan 12%. Tetapi rakyat menolak karena itu terlalu memberatkan UMKM kecil loh. Betul kan? Tuh. Nah, tetapi ada pengecualian untuk yang barang tidak mewah. Jadi yang 12% itu hanya barang mewah, tetapi di undang-undang itu menjelaskan tetap 12%, saudara. Gitu. Kenapa tidak diajukan ulang? Karena itu kan memerlukan biaya
untuk pengajuan ke DPR dan lain-lain. Ya, untuk merubah undang-undang itu karena kan pajak ini dikenakan itu berdasarkan undang-undang, nggak boleh semena-mena. Nah, untuk undang-undang sekarang itu memang tertulis 12%. Nah, kalau PKP melakukan transaksi, apakah mereka harus membuat faktur pajak? Dan bentuk faktur pajak itu seperti apa sih? Apakah mirip-mirip dengan struk belanja yang biasa kita diterima oleh kasir? Ya, bentuk faktur pajak itu bisa dalam bentuk struk belanja itu karena bisa dipersamakan dengan faktur pajak karena itu targetnya itu untuk masyarakat umum. Jadi untuk memudahkan transaksi aja. Tapi beda halnya kalau transaksinya ini antara PKP dengan PKP. Nah, itu diwajibkan menggunakan dokumen resmi semacam e-faktur gitu ya. Nah, di dalam e-faktur ini tuh cukup detail dan lengkap. Jadi enggak, dan juga diawasi ketat. Jadi harus benar-benar ngisinya secara spesifik. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau apakah faktur pajak itu sama dengan struk belanja tadi, sebenarnya tidak terlalu sama. Tidak selalu ya, tidak selalu sama. Nah, struk belanja hanya merupakan buktinya saja, bukti transaksi antara penjual dan pembeli kan. Nah, sedangkan faktur pajak itu dokumen atau versi lengkapnya, tidak hanya belanja, tetapi resmi perpajakan yang dibuat oleh PKP, ya kan? Yang dibuat oleh PKP. Di dalam faktur pajak terdapat informasi khusus seperti identitas PKP, nilainya transaksi, dan juga dasar pengenaan pajak, dan juga jumlah PPN yang dipungut. Jadi dia lengkap. Sedangkan struk belanja kan dia hanya singkat. Kita belanja diperinci ya kan. Kita beli apa, top segitu. Sedangkan faktur pajak itu lengkap, saudara. Dari identitas, apa yang dipungut, alamat, NPWP, ya identitas PKP itu termasuk ini. Dan juga dasar pengenaan pajaknya apa. Jadi kita harus ada landasan dasarnya dulu sebelum membuat faktur pajak. Seperti itu. Nah, menurut Mas Azril, kan saya sempat baca ya, tadi bahwa ekspor dikenakan tarif PPN 0%. Kenapa tarifnya 0%? Apa tujuan pemerintah menetapkan kebijakan seperti itu? Mungkin agar tidak memberatkan PKP untuk menjual barang ke luar negeri gitu ya. Tarif 0% ya dari ekspor. Iya. Ekspor kan bukan impor. Iya. Ditanya ekspor. Nah, diberikan untuk meningkatkan daya saing produk lokal kita ke luar negeri. Nah, dapat mengkreditkan atau meminta PPN itu sama aja menghambat produk lokal kita ke internasional. Karena ya masa kita nggak bisa bersaing sih di internasional? Ngapain kita harus pajakin juga? Masa kita harus nyari keuntungan di tempat negara kita sendiri? Kalau kita mau memperluas di negara kita itu kaya akan budaya atau ini, jadi nggak usah lah dikasih PPN. Jadi secara sederhananya itu pemerintah itu nggak rugi narifin matok tarif 0% di pajak di kegiatan ekspor ini. Karena fungsinya itu tadi kata Bang Adit, Ya. itu pemerintah ngasih insentif strategis untuk menekan harga produksi barang lokal. Jadi barang lokal ini bisa bersaing dengan barang internasional gitu dalam segi harganya. Dari diskusi yang telah kita lakukan hari ini, kita dapat memahami bahwa kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban PPN merupakan bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan memahami aturan perpajakan sejak dari awal, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti berdiskusi dan juga kepada para pendengar yang telah menyimak podcast ini sampai selesai. Saya Muhammad Mido bersama Saya Aditya Pratama. Saya Jelus Nubaro. Dia sedih saya putra. pamit undur diri, sampai jumpa.